Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman sekalian. Next, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Delia Dinofrianti, biasa dipanggil Delia. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Asal saya dari Sidoarjo. Nah, berikut itu ada beberapa media sosial dari diri saya, yaitu Instagram dan LinkedIn saya. Alhamdulillah wa syukurillah di PIMNAS yang ke-33 ini saya diberkahi emas dalam bidang PKMT di kategori presentasi. Dan berikut beberapa dari prestasi saya. Next. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit pengetahuan terkait PKMT dan sedikit tips and triknya mungkin dari pengalaman yang sudah saya alami sebelumnya di PIMNAS ke-33. Nah, sebelum sejauh di tips and triknya, di sini saya mau menjelaskan apa sih PKMT itu. Nah, PKMT itu kalau di PIMNAS 33 ya, tapi kalau di PIMNAS selanjutnya mungkin namanya jadi PI ya. Kalau di PKMT itu merupakan salah satu jenis PKM yang dia itu sebagai solusi iptek berupa teknologi atau manajemen bagi mitra profit. Nah, di sini itu PKMT itu kurang lebih sama dengan PKMM, yaitu yang berupa seperti PKM masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Namun di PKMT ini itu lebih mengarah ke profit mitranya. Jadi bagaimana teknologi kita ataupun ide kita itu merupakan salah satu solusi yang dapat meningkatkan profitnya mitra. Jadi kalau seumpama yang di PKMM itu hanya berupa solusi dalam memecahkan permasalahan tanpa memikirkan profitnya, namun di PKMT ini kita harus memikirkan bagaimana caranya agar keuntungan atau profit dari mitranya tadi itu meningkat dengan adanya teknologi kita. Nah, untuk tujuannya sendiri itu untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, baik usaha mikro sampai perusahaan besar. Atau masyarakat yang berorientasi pada profit seperti bidan yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang becak, dan lain-lain. Nah, di sini itu untuk mitranya sendiri itu tidak ada batasan. Jadi memang usahanya itu mulai dari mikro seperti usaha rumah tangga seperti maksudnya tuh usaha-usaha yang memang milik pribadi ataupun milik seperti organisasi atau UMKM dan hingga dia juga mitranya juga hingga bisa di perusahaan. Kemudian jadi di sini jelas bahwa PKMT itu merupakan solusi iptek yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan oleh calon mitra. Jadi di sini kalian bukan mencari permasalahan sendiri, terus kalian seakan-akan permasalahan ini tuh sifatnya urgent, baru kalian mencari mitranya itu salah. Tapi kalian harus mencari mitra tersebut, kemudian kalian saling bersosialisasi dengan mitranya, apa sih kendala yang mitra rasakan, dan kemudian kalian memberikan inovasi yang berupa solusi tadi. Jadinya di sini tuh benar-benar bukan permasalahan yang dibuat-buat, tapi permasalahan yang pure dirasakan oleh mitra tersebut. Next. Nah, ini contohnya, contoh salah satu PKMT dari tim saya yang di PIMNAS ke-33 kemarin. Di sini kami membuat suatu teknologi mesin dehydrator bunga telang yang terintegrasi internet. Jadi di sini kan mengarah poin utama dari PKMT adalah profit mitra. Profit tersebut itu bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas. Nah, kualitasnya seperti berikut. Ketika di tim saya itu kualitasnya itu bisa berupa gimana caranya itu kami mempertahankan enzim polifenol oksidasenya. Mengapa? Karena dengan cara kita mempertahankan enzim tersebut, maka kita dapat mempertahankan kepekatan warna. Semakin pekat warna dari produk kita, itu maka harga jual produknya itu semakin tinggi. Nah, itu dari segi kualitas bisa tergambarkan kan ya. Kemudian kalau dari segi kuantitas, nah ketika mitra menggunakan mesin ini, itu dia bisa menghasilkan produknya tuh per harinya tuh lebih meningkat dibandingkan dengan cara sebelumnya. Jadi di sini tuh mitra tuh cara mengeringkan sebelumnya tuh dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari yang suhunya itu tidak terkontrol dan waktunya pun lama hingga membutuhkan waktu 2 hari karena tidak terkontrolnya suhu ya. Sedangkan pada pengeringannya itu karena dia eh, ada ketentuan waktu atau suhunya yang tepat sehingga ada ketentuan waktunya ketika melakukan pengeringan. Sehingga kita memiliki inovasi bagaimana caranya agar alat ini bisa menentukan suhunya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Maka dengan suhu yang tepat itu bisa menyingkat waktu prosesnya.
Nah, dengan cara menyingkat waktu prosesnya, maka si mitra ini per harinya tuh bisa meningkatkan hasil produknya. Yang awalnya tuh mungkin 2 hari itu baru menghasilkan 1 kilogram, sedangkan ketika membuat alat ini, maka cukup 1 hari sudah menghasilkan 1 kilogram. Next. Nah, karena di sini teman-teman merupakan mahasiswa dari kedokteran, ini ada contoh dari PKMT teman saya sendiri yang kemarin juga lolos BIMNAS. Nah, itu dia membawakan suatu inovasi berupa teknologi inkubator bayi multifungsi untuk mengurangi resiko kematian bayi kuning berbasis internet pada UKM Praktek Mandiri Bidasari. Nah, di sini itu seperti yang saya jelaskan pemaparan pengertian dari PKMT sebelumnya ya. Jadi di sini tuh mitranya tuh nggak harus UMKM dan lain-lain, tapi bisa juga seperti bidan ataupun mungkin dokter yang punya apa namanya punya tempat di rumah sendiri ataupun bisa juga seperti rumah sakit itu pun juga bisa. Kalian saling bekerja sama dengan rumah sakit itu juga bisa. Itu rumah sakit juga bisa sebagai mitra, tidak ada batasan. Nah, di sini itu permasalahan yang diangkat oleh teman saya itu merupakan banyaknya kematian bayi karena terjadinya bayi kuning. Nah, ini itu mereka angkat sebagai permasalahan, kemudian mereka memberikan solusi berupa inkubator tersebut. Nah, teman saya ini dengan pihak mitranya saling bekerja sama dan saling tukar pendapat. Apa sih permasalahan dari bidan tersebut terkait penyakit dari bayi kuning itu tersebut, dan dia tuh bertanya apa aja sih penyebabnya. Kemudian teman saya akan memberikan solusinya itu berupa teknologi. Jadi poin penting dari PKMT ini yang pertama yaitu memberikan solusi permasalahan bagi mitra. Nah, di sini pentingnya kalian saling berkomunikasi secara rutin dengan mitra. Kalian bisa bertukar pendapat. Mitra itu memiliki solusi, ini harusnya seperti ini, tapi mitra tidak memiliki ilmu terkait teknologinya. Dan itulah peran kalian dalam memberikan inovasinya berupa teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan profit mitra. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara ketika kita membuat inovasi berupa teknologi yang kita terapkan kepada mitra, maka kita bisa menjunjung pelayanan mitranya ini dengan cara ketika si mitra ini memiliki alat yang seperti ini, maka sebagian besar masyarakat akan siap ataupun merasa nyaman dengan bidan sari ini tersebut, bidan mandiri apa namanya UKM Praktek Mandiri Bidan Sari tersebut kan. Sehingga dengan banyaknya orang yang percaya dan merasa nyaman dengan bidan sari ini, maka sebagian besar orang pun akan lari ke bidan sari ini dibandingkan dokter-dokter lain. Nah, dengan cara tersebut, maka dapat meningkatkan profit mitranya. Yang ketiga yaitu memperbaiki pelayanan dari sebelumnya. Ini berkaitan dengan meningkatkan profitnya kan, karena ketika kita memperbaiki pelayanan yang berbeda dengan sebelumnya atau memiliki nilai plus dibandingkan sebelumnya, maka orang-orang akan merasa nyaman dengan bidan sari tersebut. Dan yang terakhir ya ini memiliki keunggulan. Setelah kita menganalisis terkait permasalahannya dan memberikan suatu solusi, kita jangan lupa memberikan suatu keunggulan. Apa sih yang berbeda dengan alat ini dengan alat-alat yang sebelumnya yang mungkin sudah ada? Itu kan bisa kalian kembangkan ide-ide kalian melalui pertambahan-pertambahan keunggulannya. Nah, kalau keunggulan dari teman-teman saya ini tuh dia tuh menambahkan multifungsi berupa fitur penghangat dan fototerapi. Kemudian dia juga menambahkan integrasi Internet of Things sehingga ini bisa dikontrol dari jarak jauh. Terkait perkembangan dari bayinya pun itu bisa terkontrol oleh bidannya itu dari jarak jauh secara real time. Nah, itu jadi poin pentingnya setelah kita menyelesaikan permasalahan, kita menambahkan keunggulan-keunggulan yang sekiranya itu bisa inovasi kalian atau solusi kalian itu bisa menjadi lebih kompleks. Oke, next. Nah, ini secara umum keluaran dari PKMT ya, secara daring kemarin yang PIMNAS ke-33 itu ada laporan kemajuan, video pelaksanaan, buku pedoman, poster, dan laporan akhir. Nah, di sini itu ada sedikit perbedaan ketika secara online dan secara offline. Ketika secara offline itu PKMT ini tuh keluarannya itu jadi berupa alat. Nah, nanti alatnya itu akan dicoba dan diujikan langsung ke mitranya. Sedangkan karena kemarin ini kita mendapatkan online, maka wujud dari alatnya tadi hanya berupa desain yang ditampilkan dalam bentuk video
dan ditampilkan ke buku pedomannya buat bagaimana kita mengetahui cara pemakaian alat tersebut. Jadi, jelaskan satu persatu. Next. Nah, ini laporan kemajuannya secara umum seperti ini. Jadi nantinya itu terkait laporan-laporan yang harus kalian selesaikan itu pasti untuk ketentuan format dan lain-lain dan salah satunya juga isi-isinya itu sudah tertera jelas pada buku pedomannya. Sehingga nanti ini bukan sebagai acuan, cuman ini laporan kemajuan dari PIMNAS yang ke-33 kemarin ya. Jadinya mungkin nanti ada perbedaan dari ke PIMNAS yang 34. Jadi ini bukan acuan yang benar-benar kalian acu, enggak, ini secara umum aja, secara garis besarnya aja, tapi secara detailnya atau ketepatannya itu nanti sesuai dengan buku pedoman yang keluar di PIMNAS ke-34, ke PKM yang 34 ini. Jadi kalau secara umumnya itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, bab 1 pendahuluan itu kalian di situ kan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan luaran. Jadi latar belakang itu seperti pada umumnya ketika LKTI ataupun jurnal, yaitu menjelaskan terkait permasalahan yang diakhiri dengan solusi yang kalian berikan itu seperti apa, namun secara garis besar aja. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang menjelaskan apa aja sih isi dari laporan kalian itu, tapi nanti berupa pertanyaan. Kemudian dijawab oleh tujuan tersebut. Jadi tujuan adalah jawaban dari rumusan permasalahan. Kemudian luaran yang diharapkan ini adalah seperti manfaat ataupun luaran apa sih yang kalian harapkan dengan adanya inovasi kalian itu. Nah, itu secara garis besar disusun atau dituliskan pada di luaran yang diharapkan. Kemudian yang kedua, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini tuh kalau PKMT ya, kalau PKMT itu yang pertama ada kondisi mitra. Nah, ini kalian menjelaskan mitra ini tuh di mana, alamatnya itu di mana, kemudian latar belakangnya itu seperti apa. Contohnya kalau yang punya saya tadi kan mitranya itu kan UMKM yang bergerak di bidang bunga telang ya. Seperti mereka juga petani bunga telang, sekaligus mereka juga salah satu orang UMKM yang mengolah hasil pertanian bunga telangnya tadi. Nah, di situ tuh kalian menjelaskan juga perharinya itu mitra itu menghasilkan bunga telang itu berapa kilogram. Kemudian yang diproses untuk menjadi bunga telang keringnya itu berapa kilogram. Nah, itu harus jelas. Kemudian luas lahan dari mitranya. Intinya semua kondisi mitra itu dijelaskan di sini. Termasuk yang nanti diakhiri oleh permasalahan mitra, namun secara singkat saja. Kemudian di tinjauan pustaka juga terdapat metode dan komponen yang digunakan. Nah, di sini itu contohnya tadi yang seperti punya saya itu kan ada metode Internet of Things, kemudian ada metode fuzzy logic untuk mengatur ketepatan suhunya dan lain-lain, itu dijelaskan di situ secara singkat. Apa sih Internet of Things itu? Apa sih metode fuzzy logic itu agar si pembaca itu paham secara garis besar, oh, konsep dari metode itu tuh seperti ini. Nah, itu. Kemudian ada juga komponen yang digunakan. Ini komponennya bukan detail sekali ya, maksudnya hingga komponen kecil-kecil pun disebutkan enggak, tapi ini komponen yang memang berperan aktif. Maksudnya komponen yang dia itu kerjanya paling penting di teknologi kalian. Contohnya kalau yang punya saya tadi itu kan mesin dehydrator ya, jadi dia tuh mengeringkan sekalian dengan mendinginkan. Nah, berarti poin pentingnya itu kan si pengeringnya itu apa? Oh, elemen pemanas. Si pendinginnya itu apa? Oh, thermoelectric cooler. Nah, kemudian karena terintegrasi dengan internet, sehingga apa sih komponen yang bisa menyambungkan alat saya dengan internet ini? Nah, itu apa? Ternyata microcontroller ya, itu dimasukkan. Jadi nggak perlu semua komponen dituliskan, enggak, tapi komponen yang memiliki peran aktif, yang paling aktif di teknologi kalian. Next, di bab 3-nya itu ada metode pelaksanaan. Benar, balik-balik, maaf. Nah, di bab 3 kan ada metode pelaksanaan. Nah, ini menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan. Ini waktu dan tempat pelaksanaan dari kalian ya. Kalau karena kami kemarin secara daring, jadi kami juga menuliskan secara daring dengan menggunakan Zoom meeting. Nah, untuk waktunya sendiri itu ya waktu sesuai kalian mengerjakan atau pelaksanaan laporan kemajuannya. Kemudian ada kerangka berpikir, ini seperti LKTI pada umumnya dan jurnal, dia bisa berbentuk diagram. Kemudian ada metode pencarian data, ini hanya menjelaskan data-data yang kalian gunakan itu dari mana. Kemudian desain sistem ini menggambarkan gambaran dari alat kalian itu seperti apa. Ini tuh bisa menggunakan desain-desain 3D ataupun
desain dua dimensi juga bisa. Intinya tuh kayak dia tuh gambaran desain aja, desain alat kalian tuh gambarnya tuh seperti apa sih. Nah itu. Tapi di sini tuh alangkah baiknya ketika kalian memberikan desain tuh jangan desain yang memang gambaran tangan ya, tapi kita memanfaatkan beberapa software untuk membuat desainnya. Kemudian metode pengujian. Nah, ini pengujian untuk mengetahui apakah alat kalian sudah tepat sebagai jawaban atas permasalahan mitra, itu kalian menggunakan pengujian yang seperti apa. Nah, karena kemarin itu kita online ya, sehingga alatnya ini hanya berupa desain, sehingga metode pengujian ini adalah peran penting. Peran penting bagaimana juri itu mengetahui bahwa alat kalian itu benar-benar efektif, karena kita kan nggak ada alatnya secara real kan. Ketika kita offline ada alat secara real itu kan juri bisa melihat secara langsung, oh iya ternyata ini bisa berfungsi dengan tepat seperti ini dan lain-lain. Sedangkan ketika online itu ketika hanya melihat desain saja itu dirasa itu apakah desain ini sudah tepat di dalamnya sistemnya itu kan belum tentu kan. Bisa jadi hanya secara fisik dia sudah tepat, tapi secara sistemnya dalam bekerja itu kan belum tepat. Nah, itu pentingnya metode pengujian ini. Kemudian ada evaluasi, ini evaluasi secara keseluruhan dari programnya. Kemudian di bab 4 itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Ini biaya rinciannya itu di buku pedomannya nanti udah ada gambarannya secara jelas karena ada ketentuannya biaya-biaya apa aja yang dimasukkan. Kemudian begitu juga jadwal kegiatannya itu nantinya udah dipaparkan secara jelas di buku pedoman. Jadwal kegiatan itu kegiatannya itu apa aja, mulai dari awal hingga akhir. Kemudian ada daftar pustaka, seperti pada umumnya, disarankan daftar pustakanya ini bukan dari web-web yang kayak Blogspot dan lain-lain, tapi ini daftar pustakanya tuh kalian benar-benar dari jurnal-jurnal, mungkin skripsi orang lain, ataupun jurnal-jurnal yang memang udah, apa ya, bukan web-web yang web biasa itu nggak bisa. Jadi nanti literaturnya tuh harus jelas. Dan jangan lupa juga ada lampiran. Nah, ini lampirannya itu sudah dijelaskan secara jelas juga sama di buku pedomannya itu terkait biodata atau riwayat dari penyusunnya. Kemudian juga ada nanti mungkin kalian ada lampiran apa namanya kayak hasil dokumentasi kalian ketika bekerja dan lain-lain. Itu sudah ada jelas nanti di buku pedomannya. Next. Nah, karena kita kemarin tidak ada alat, sehingga kita tugas kita atau luaran kita tuh menjadi video pelaksanaan. Nah, video pelaksanaannya itu secara umum ini kalau versi saya ya, versi kemarin video milik saya itu, kalau saya lihat, saya bandingkan juga dengan video-video yang lain, karena videonya ini kan di-upload di YouTube ya, sehingga orang lain juga bisa melihatnya. Nah, saya juga melihat video pelaksanaan atau video-videonya dari PKMT tim-tim lain, itu saya tuliskan secara umum di sini, saya jadikan satu biar lengkap. Itu kalau secara lengkapnya itu ya, yang pertama dia itu memaparkan permasalahan mitranya. Jadi videonya ini tuh memaparkan secara singkat dengan mitranya. Nah, ini kalau saran saya di video ini kalau bisa itu pemaparan permasalahannya itu kalian diskusi secara langsung dengan mitra dengan cara melalui Zoom meeting kalau secara online ya. Kalau secara offline mungkin kalian bisa berdiskusi secara langsung dengan mitranya. Jadi bukan gambaran permasalahannya tuh hanya gambar-gambar ataupun hanya mungkin informasi-informasi dari web, bukan. Tapi kalau bisa tuh langsung permasalahan keluar dari mulut si mitranya tadi. Jadi mitra langsung yang menyampaikan apa sih permasalahannya ini. Nah, yang kedua yaitu solusi atau ide kalian. Ini kalian tuliskan ide kalian itu judulnya itu seperti apa di dalam videonya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu desain sistem teknologi. Nah, ini di sini nanti kalian berikan gambarannya. Desainnya itu seperti ini. Karena ini video, jadi kalau dari saya diwajibkan tinggi agar lebih jelas. Nanti sistemnya itu kayak gimana, di dalamnya itu isinya apa aja, di luarnya itu fiturnya itu isinya apa aja. Nah, kemudian agar si pembaca atau reviewernya tersampaikan maksud dari alat ini tuh apa sih? Oh, kayak gini. Nah, kemudian ada sistem kerja teknologi. Sistem kerja teknologi ini nanti itu kalian bisa melihat mungkin karena ini video ya, jadinya nanti contohnya ini ketika suhunya sekian dan sekian dia akan on, terus kemudian ketika suhunya sudah melewati batas, dia akan off secara otomatis. Nah, itu kalian gambarkan di alat kalian melalui video tersebut. Sehingga si reviewer dapat tersampaikan, oh ini alatnya itu ternyata
otomatis dan benar-benar dirasa tuh, oh ini tuh efektif sekali bagi mitra. Kemudian jangan lupa juga cara pemakaian teknologinya, karena kita online ya, berbeda dengan offline. Ketika offline, cara pemakaian bisa disampaikan langsung dengan membawa alatnya, ini seperti ini, cara makainya seperti ini. Sedangkan di sini karena kita online, jadi kita harus memberikan gambaran cara pemakaiannya juga. Jangan hanya menggambarkan ini desain saya dan ini cara kerjanya, bukan, tapi jangan lupa cara pemakaiannya, karena belum tentu reviewer dapat dapat paham secara langsung tanpa diberitahu cara pemakaiannya. Walaupun hanya alat pengering, mungkin orang lain berpikir, ah, apa sih pengering berarti cuma dimasukin, dikeluarin. Enggak kan, pasti ada fitur-fiturnya di situ, ada tombol apa, tombol apa, tombol apa, ini tombolnya ditekan ketika apa. Nah, itu pentingnya adanya cara pemakaian dari teknologi tersebut. Kemudian kembali lagi ke simulasi teknologi. Nah, ini karena kemarin kita online, sehingga kita bagaimana caranya kita agar si reviewer ini dapat tersampaikan solusi kita, teknologi kita, sistem kita secara detailnya dalam bekerja itu perlu banget ini yang melakukan suatu simulasi. Karena kemarin yang saya lihat itu yang PKMT itu tidak semuanya itu melakukan simulasi, sehingga ketika tanya jawab dengan juri dia akan terombang-ambing dalam menjawab. Karena mungkin si jurinya dalam melihat ini berbeda arah atau berbeda frekuensi dengan maksud dari alatnya mereka, karena tidak ada simulasinya. Kemudian analisis hasil simulasi ini penting sekali buat menjawab apakah alat ini sudah efektif atau sudah menjawab permasalahan dari si mitranya. Perlu sekali dilakukan analisis hasil simulasinya. Jadi apakah ketika suhu sekian itu alat ini itu tiba-tiba ketika melewati batas, apakah sudah tepat untuk dia itu tiba-tiba off dengan sendiri atau belum, tuh bagaimana. Kemudian cara menganalisis pergerakan suhunya juga, dari suhu 30 kemudian naik ke 50-nya, apakah akan naik secara drastis atau perlahan? Karena hasilnya kan berbeda ketika suhu naiknya itu secara drastis dengan secara perlahan atau bertahap. Kemudian di video juga disampaikan keuntungan mitranya. Nah, keuntungan mitra ini bisa disebutkan atau dibanding-bandingkan dengan sebelumnya, sebelum adanya alat ini. Kemudian, nah ini ada yang paling penting sekali karena di sini adalah kita fokusnya pada profit mitra, jadi perlu banget kita ataupun semuanya ya, semua yang mengajukan PKMT nanti itu melakukan perhitungan estimasi peningkatan omset. Jadi di sini tuh biar menggambarkan jelas ketika sebelum adanya teknologi ini omset dari mitra tuh hanya berapa, kemudian ketika ada teknologi ini yang dihitung dari kualitas dan kuantitasnya tadi. Contohnya kualitasnya ketika kualitas dengan dikeringkan secara di lapangan itu hanya dijual itu hanya 10.000 contohnya per gramnya. Kemudian ketika dilakukan dengan alat ini karena dia lebih pekat warnanya sehingga per gramnya itu menjadi 15.000 kan sudah berbeda. Apalagi dilihat dari segi kuantitasnya. Ketika si mitra 1 kilogramnya itu hanya membutuhkan waktu 2 hari, dan ketika menggunakan alat ini 1 kilogramnya itu hanya 1 hari, dilihat dari itu, dari perhitungan seperti itu, maka nanti akan bisa mendapatkan peningkatan omset mitra dari sebelum adanya alat ini dengan sesudah adanya alat ini. Jadi ini penting banget, PKMT wajib banget menyampaikan peningkatan omsetnya ini pada video dan luaran-luaran lainnya. Kemudian ada perbandingan hasil. Nah, ini perbandingan hasil tuh seperti kalian tuh memberikan kesimpulan. Ini loh hasil yang mitra dapatkan ketika adanya teknologi ini ditinjau dari peningkatan omsetnya hingga kualitas dari produknya. Kemudian ada perhitungan harga teknologi. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena ketika alatnya ini canggih, kemudian harganya mahal sekali dan tidak sebanding dengan peningkatan omset mitra, itu dirasa itu sama saja kalian sedang gagal dalam mengajukan PKMT. Jadi di sini tuh bagaimana caranya harga teknologi ini bisa sebanding dengan peningkatan omset. Jadi kayak kasarannya itu uang yang kalian keluarkan dalam membuat teknologi ini itu udah sesuai dengan harga kalian belinya. Next. Nah, di sini karena kemarin
kita online jadi ada buku pedoman. Ini ada isi-isi dari buku pedomannya itu ada penjelasan alat, kelebihan, tim penyusun, keselamatan pengguna, fitur, dan lain-lain. Ini kurang lebih sama seperti buku pedoman kalau kalian beli-beli alat-alat teknologi seperti lemari es, dan lain-lain. Jadi kurang lebih buku pedomannya itu sama persis seperti ketika kalian membeli barang-barang elektronik. Next. Nah, ini posternya secara singkatnya itu kurang lebih secara garis besarnya itu seperti ini. Jadi kalau poster ini tidak ada ketentuan dari pihak PKM-nya. Jadi poster ini sekreatif kalian dalam menyampaikan gagasan kalian. Nah, ini jangan lupa juga ada pertimbangan terkait warna, peletakan, gambar, jenis font, dan lain-lain. Jadi di mana caranya poster ini bisa semenarik mungkin tapi dia tuh lengkap. Next. Ini laporan akhirnya kurang lebihnya itu sama dengan laporan kemajuan, hanya perbedaannya itu di bab 3, isi dari bab 3, kemudian diisi di bab 4-nya itu dia tuh hasil yang dicapai dan potensi khusus, dan sedangkan bab 5-nya itu kesimpulan dan saran. Itu titik perbedaan laporan akhir dengan laporan kemajuan. Next. Nah, ini tips dari saya untuk melakukan presentasi, jangan lupa karena di akhir dan nilai yang terbesar dari PKM adalah presentasi, itu jangan lupa yang pertama yang menyiapkan materi PPT-nya itu sedetail mungkin, kemudian melakukan pembagian presentasi PPTT. Ini penting banget ya, karena kenapa? Biar tidak terombang-ambing. Jadinya siapa yang memegang latar belakang, siapa yang memegang penjelasan alatnya, dan siapa yang akan menyimpulkan terkait hasil-hasil dari gagasan kalian. Kemudian jangan lupa melakukan latihan presentasi secara rutin. Ini kenapa? Karena agar kalian merasa lebih pede dari sebelumnya, sehingga ketika kalian melakukan presentasi itu tidak terbeta-beta. Kemudian memaksimalkan persiapan tanya jawab ini penting banget. Jadi kalian harus belajar, kalian harus paham dengan gagasan kalian itu seperti apa secara detail. Karena kalau kalian nggak detail paham, maka kalian akan ketika presentasi akan udah bagus, ternyata tanya jawabnya itu lemah karena kalian tidak paham secara detail dengan gagasan kalian, itu sama aja nilainya 0. Next. Nah, ini tips and triknya kalau dari saya pribadi, kalau PKMT ya, PKMT itu yang pertama itu adalah menjaga komunikasi, baik komunikasi dengan mitra maupun komunikasi dengan internal timnya. Ini penting banget, dan ketika komunikasi udah tidak terjaga, maka hal-hal lain akan terombang-ambing semuanya. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan, karena ini juga hal yang sama, ini hal yang utama juga ketika kalian tidak bisa menjaga kesehatan, itu kalian rasa akan sia-sia potensi kalian dan hal-hal yang lain yang sudah kalian perjuangkan sebelumnya ketika kalau kalian hanya menghabiskan waktu kalian dengan melakukan PKM, maksudnya persiapan-persiapan PKM-nya tanpa menjaga kesehatan kalian. Yang ketiga yaitu merancang timeline. Ini penting sekali karena ketika kalian tidak merancang timeline, maka kalian akan terburu-buru ketika mendekati deadline. Kemudian melakukan pembagian tugas ini juga penting banget. Kenapa? Karena melakukan pembagian tugas ini agar kalian tuh bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu tepat pada waktunya, sehingga tidak terombang-ambing. Dalam artian tidak terombang-ambing, apalagi ketika mendekati deadline itu agar ketika kalian tinggal koreksi aja, karena tinggal menyatukan tugas-tugasnya yang sudah diberikan, yang sudah dibagi pada sebelumnya, kemudian disatukan, setelah disatukan bisa dilakukan koreksi bersama. Berbeda ketika kalian tidak melakukan pembagian tugas, maka akan terjadi miskomunikasi yang akhirnya topik A tidak ada yang mengerjakan, sedangkan topik B akan dikerjakan si A dan si B-nya. Nah, itu kan kesalahan yang cukup fatal. Kemudian jangan lupa dilakukan agenda pertemuan atau rapat secara rutin. Ini penting banget. Kalau bisa itu setiap hari kalian bisa bertemu dengan tim kalian, mungkin dari Zoom atau Meet, mungkin hanya membahas terkait target besok itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ataupun membahas belajar bersama satu bab saja itu nggak masalah. Pokoknya yang penting kan harus melakukan agenda pertemuan atau rapat secara rutin. Ini yang paling penting sekali. Oke, next. Ini sebelum saya akhiri, ini ada tips sedikit dari saya dalam mencari ide. Yang pertama itu yaitu mencari permasalahan di sekitar kalian. Jadi kalian dalam mencari ide itu tidak usah terlalu luas ataupun terlalu membuat permasalahan yang dibuat-buat kemudian kalian bingung sendiri dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalian cukup mencari permasalahannya itu mungkin dari tetangga kalian yang merupakan salah satu pemilik UKM ataupun intinya orang-orang di sekitar kalian, mungkin teman kalian yang orang tuanya itu memiliki suatu usaha. Nah, itu.
Yang kedua yaitu mencari permasalahan dari berbagai media sosial seperti berita TV atau majalah. Nah, ini penting banget buat kalian buat rajin membaca dan jangan salah dalam menggunakan media sosial. Jangan hanya melihat uh, melihat konten-konten yang kurang bermanfaat, tapi alangkah baiknya kalian melihat konten-konten yang sekiranya itu menyampaikan permasalahan beberapa masyarakat, karena kan tidak semua mahasiswa itu dapat berinteraksi dengan masyarakat yang mungkin sibuk dengan perkuliahannya sendiri, sehingga kita bisa mengetahui keluhan masyarakat itu dari berita atau majalah-majalah. Kemudian yang tiga yaitu mendapatkan permasalahan dari informasi relasi. Nah, ini pentingnya suatu relasi. Kenapa? Karena ketika kita memiliki relasi yang cukup luas, itu kita bisa sharing-sharing terkait ini loh di sini ada permasalahan ini, apakah kamu ada solusi? Nah, itu pentingnya suatu relasi. Kemudian mendapatkan ide melalui kegiatan organisasi. Nah, ini penting banget buat kalian join-join ke organisasi ataupun komunitas-komunitas lain. Dengan begitu kalian bisa mendapatkan inputan permasalahan yang nantinya kalian dapat memberikan solusinya. Nah, dengan kalian bisa mendapatkan solusi tersebut, maka kalian dapat diajukan sebagai ide ke menjadi gagasan kalian buat ke mungkin lomba-lomba lain karya tulis ilmiah ataupun yang salah satunya di PKM ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan ide yang sudah ada. Ini enggak masalah. Kalian menyelesaikan permasalahan yang sudah ada sebelumnya dan itu sudah ada solusinya sebelumnya itu enggak masalah. Mau kalian angkat kembali, namun jangan sewenang-wenang kemudian kalian angkat kembali tanpa kalian lakukan pengembangan itu salah. Tapi bagaimana kalian mengembangkan lebih baik dari solusi yang sudah ada sebelumnya. Mungkin solusi yang ada sebelumnya sudah ada alatnya namun tidak terintegrasi dengan internet sehingga dia tidak dapat dikontrol dengan smartphone. Nah, itu kalian kembangkan dengan cara kalian menambahkan dapat diintegrasikan dengan internet dan dapat dikontrol melalui HP. Nabila, ini ada waktu apa udah selesai? Sebenarnya udah habis sih. Lanjut ke diskusi habis ini. Oke, kalau ini udah selesai nggak apa-apa sih? Langsung diskusi aja. Oh ya, baik bagi teman-teman yang mau bertanya atau diskusi dengan Delia bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaan via chat Zoom. Dipersilahkan teman-teman. Baik, ini ada yang raise hand atas nama Nina Latifatus Syaadah, dipersilahkan. On mic. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, mohon maaf karena kamera saya. Saya ingin bertanya tentang terkait video. Kan tadi isi video ada simulasi dan analisis itu ya Kak. Sedangkan alatnya sendiri kan belum dibuat. Jadi itu nanti di videonya cuma kayak video masih dengan alatnya 3 dimensi gitu ya Kak, atau gimana? Terus pertanyaan yang kedua terkait tentang mitranya itu bebas maksudnya itu boleh luas atau dalam cakupan wilayah tertentu atau tidak boleh kalau ada jalinan kekeluargaan gitu Kak. Terima kasih. Ini langsung aku jawab ya Nabila, Pak. Pertanyaannya ditampung dulu. Langsung dijawab aja dulu. Oke, makasih. Jadi terkait yang simulasinya di video pelaksanaan itu, kalau dari saya pribadi, alangkah baiknya kan itu melakukan simulasi sistemnya. Jadi kalau memang ini benar-benar teknologinya itu benar-benar keluaran kalian itu berupa teknologi ya, itu kalian itu bisa kolaborasi dengan teman-teman dari teknik. Nah, dari teknik sendiri itu nantinya itu teman-teman teknik itu udah belajar beberapa software yang bisa digunakan sebagai media untuk melakukan simulasi kerja dari sistemnya. Jadi contohnya mungkin yang alat saya sendiri ya, itu karena saya memanfaatkan metode fuzzy logic-nya untuk melakukan kenaikan suhunya itu agar bertahap, tidak secara langsung ketika suhu pertama sensornya nangkap itu kan contohnya 29 derajat, tiba-tiba nggak langsung naik ke 50 derajat, tapi secara bertahap. Karena ketika naik secara drastis dan bertahap itu hasil dari produknya berbeda. Nah, dari situ kalian bisa melakukan pengujian atau simulasi apakah sistem ini bisa suhunya naik secara bertahap atau secara drastis.
Kemudian simulasi-simulasi yang lainnya juga mungkin contohnya dari inkubatornya tadi sama, itu kan inkubatornya juga bermain pada suhu ya, itu bagaimana suhunya itu bisa menyesuaikan dari kebutuhan dari permasalahannya. Contohnya bagaimana sih agar bayi ini itu tidak sampai terjadi penyakit yang kuning tadi itu, oh ternyata bayinya ini hanya bisa atau rentan terhadap suhu sekian. Nah, itu bagaimana caranya si inkubator ini bisa mempertahankan suhu yang sudah kalian tetapkan. Nah, itu bisa dilakukan dengan simulasi-simulasinya itu. Jadi simulasinya itu banyak banget, ada yang namanya Proteus, ada yang namanya kalau perancangannya itu juga bisa pakai Eagle, terus tadi yang metode fuzzy logic itu kan juga salah satu simulasi ya. Nah, itu. Jadi simulasi di sini itu melihat sistemnya itu apakah sudah bekerja dengan baik. Jadi tidak hanya animasi dari videonya aja. Kalau animasi dari video itu dia menampilkan apakah secara fisik ini alat ini sudah tepat untuk digunakan dengan dimensi sekian, dengan di dalamnya itu penataannya. Kalau contohnya punya saya itu rak-raknya ya. Apakah rak-raknya itu jaraknya sudah tepat antara rak 1 dengan rak 2 agar didapatkan produk yang baik atau yang sesuai dengan harapan. Kalau di inkubatornya, apakah peletakan dari sensornya tadi tidak mengganggu si bayinya. Kemudian tadi kan ada fototerapinya, itu apakah fototerapinya ini udah bekerja secara apa yang diharapkan dari yang tim penyusunnya tadi. Nah, itu bisa dilakukan suatu simulasi. Kalau yang apa namanya, yang gambar animasi itu hanya menampilkan secara fisiknya aja intinya. Tapi kalau yang simulasinya itu simulasi kerja dari sistemnya tadi itu. Kemudian yang pertanyaan kedua itu terkait mitra ya. Mitra di sini itu tidak ada batasan harus daerah mana, harus gimana enggak. Tapi kalau yang iya, tadi aku lupa menyampaikan ada poin pentingnya sebenarnya itu mitranya nggak boleh ada ini ya ikatan keluarga dengan si tim penyusunnya itu tidak boleh. Jadinya kalau seumpama saya sama Nabila ini berteman, tapi saya sama Nabila ini nggak satu tim itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika saya dan Nabila adalah berteman dan satu tim, sedangkan ibu Nabila adalah mitra saya itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ada hubungan kerabatnya nggak boleh. Untuk terkait daerah-daerahnya, batasannya itu nggak ada batasan, itu bebas dari kalian. Cuman terkadang itu dari fakultas ataupun dari univ itu menyarankan mitranya itu dekat dengan kalian, dalam artian daerahnya itu nggak jauh dari kalian. Kalau secara offline dulu tuh seperti itu ya, tapi kalau secara online sepertinya itu nggak masalah, karena dekat atau jarak tetap online kan, tetap cara komunikasi dan lain-lainnya itu kan tetap pakai Zoom meeting. Tapi kalau offline itu kan benar-benar harus ke mitra, harus mondar-mandir ke mitra buat saling koordinasi, buat menyampaikan ini alatnya seperti ini, diuji coba ke mitra. Jadinya kalau secara offline itu pihak fakultas dan universitas itu menyarankan dekat dengan daerah kalian. Gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Baik, Kak. Terima kasih. Sudah cukup menjelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand atau lewat chat Zoom.